Jadi apakah ada agenda prioritas khusus yang disiapkan untuk mencapai target dalam Making Indonesia 4.0 ini, Pak? Dengan adanya revolusi industri 4.0, jangan khawatir adanya uh, penurunan tenaga kerja, justru potensi sangat besar sekali. Seperti apa sih Pak pemetaannya, kemudian bagaimana cara Kementerian Perindustrian dalam hal ini mengukur kesiapan industri untuk bisa bertransformasi? 1, 2, 3, 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dini Fronitasari bisa berbincang bersama dalam salah satu sesi podcast 4.0, di mana acara ini adalah bagian dari Indonesia 4.0 Conference dan Expo 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 2021. Sesuai dengan tema podcast kita yakni 4.0, pada sesi kali ini kita akan berbincang mengenai revolusi industri yang keempat atau Industrial Revolution 4.0. Seperti kita tahu, sekarang ini revolusi industri generasi keempat telah banyak diperbincangkan, mulai dari pemerintah, sektor industri, para pelaku usaha, mengerahkan segala cara atau persiapan untuk menghadapi revolusi industri tersebut. Nah, sebenarnya apa itu revolusi industri 4.0 dan bagaimana usaha pemerintah dalam menghadapi tantangan ini? Bersama saya telah hadir secara daring. Saya sapa terlebih dahulu yakni Bapak Heru Kustanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Dini, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat ya. Alhamdulillah sehat semua kita. Oke, seperti yang kita tahu sebagai informasi, beliau adalah Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Nah, berbicara mengenai revolusi industri 4.0 ini, kesiapan Indonesia sendiri dalam hal ini Kementerian Perindustrian telah menginisiasi dengan meluncurkan Making Indonesia 4.0, di mana kita tahu ada 10 prioritas nasional lintas sektoral untuk memperkuat struktur perindustrian nasional. Nah, Bapak, sebenarnya apa sih target pemerintah dalam hal ini untuk Making Indonesia 4.0 ini? Baik, Mbak Dini ya, terima kasih para pemirsa sekalian. Kami di Kementerian Perindustrian ini memang menyongsong era revolusi industri ini juga terkait dengan teknologi digital yang tentu menjadi modal utama ya yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Nah, kehadiran industri 4.0 tentu menjadi bukti ya bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Nah, perkembangan sektor industri tentu beriringan juga dengan perkembangan teknologi yang tentu akan membawa dampak yang positif pada suatu negara, termasuk negara kita Indonesia. Ya, salah satunya pada peningkatan perekonomian nasional. Nah, bangsa Indonesia saat ini memang sudah memasuki era baru berlandaskan digital, khususnya di revolusi industri 4.0, di mana ada satu prinsip ya, yaitu ada perubahan yang sifatnya dinamis, transformatif dan berkemajuan. Nah, industri 4.0 ini tentu menjadi peluang untuk meningkatkan investasi oleh perusahaan industri yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, negara kita Indonesia harus mampu menarik para investor agar menanamkan investasinya di sektor-sektor yang memang terkait dengan industri 4.0. Demikian Mbak Dini, kira-kira untuk targetnya Bapak Ibu sekalian, memang pemerintah ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dini bahwa sudah meluncurkan Making Industry 4.0 yang tepatnya diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Angkanya juga angka cantik nih Bapak Ibu sekalian, Mbak Dini ya. Jadi 4 Gitu ya? April, nah gitu Bapak ya. Ah, ya Jadi ya ya ya, 404 betul ya, sekali. kan revolusi 4 ke industri 4 4. tadi ya. 4 Jadi gitu, betul betul, Pak. 4 2018 ini. Jadi Kementerian Perindustrian tentu telah menyusun peta jalan atau kita sebut dengan roadmap untuk mengintegrasikan pengimplementasian sejumlah kebijakan ya guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di era industri digital ini. Nah, pada sektor industri tentu Indonesia juga punya beberapa hal yang harus kita lakukan, terutama di dalam memanfaatkan ya aspek-aspek teknologi di dalam revolusi industri 4.0, di mana kita mengidentifikasi ada 5 aspek teknologi yang terkait dengan industri 4.0, yaitu yang pertama adalah Internet of Things, kemudian yang kedua adalah artificial intelligence, yang ketiga adalah human machine interface, kemudian yang keempat adalah teknologi robotik dan sensor,
serta teknologi printing 3D ya, 3D printing ya. 3D. 3D printing. Nah, tadi ditanyakan apa sih sebenarnya target pemerintah di dalam Making Indonesia 4.0? Ya, betul Pak. Betul ya. Nah, tentu pemerintah sudah memperhitungkan bahwa dengan era revolusi Indonesia ini tentu akan membawa peluang besar bagi Indonesia di dalam meningkatkan perekonomian nasional dan menciptakan lebih banyak pekerjaan baru. Sebenarnya ini adalah satu peluang dengan adanya revolusi industri 4.0. Jangan khawatir adanya penurunan tenaga kerja, justru potensi sangat besar sekali sehingga kita prediksikan akan muncul banyak sekali lapangan pekerjaan baru. Nah, implementasi Making Indonesia 4.0 ini diharapkan satu dari sisi pertumbuhan ekonomi minimal ada peningkatan ya sekitar 1-2% PDB real per tahun. Baseline kita rata-rata di sektor industri adalah sekitar 5% saat ini rata-ratanya. Diharapkan dengan adanya Making Industry 4.0 bisa meningkat menjadi sekitar 6-7% ya, pada periode 2018 sampai dengan 2030. Nah, kemudian juga tadi ada potensi untuk peningkatan lapangan kerja baru. Kami proyeksikan ada penambahan sekitar 10 juta nih Mbak Dini ya. Jadi 20 juta Oke, menjadi luar biasa ya Pak ya. Lumayan besar sekali ini. Ini diharapkan karena Indonesia ini kan memasuki era bonus demografi ya. Jadi kita harapkan tenaga kerja ini dapat kita serap sehingga awalnya saat ini ada sekitar 20 juta ya diharapkan menjadi 30 juta lapangan pekerjaan baru di sektor industri pada tahun 2030. Kemudian sektor industri saat ini juga akan menjadi frame mover atau kontributor utama di dalam pertumbuhan di dalam PDB kita ya, sehingga diharapkan juga akan meningkat dari 16%. Kita punya target optimistik di 2030 meningkat menjadi 25%. Kemudian secara makro kita harapkan Indonesia akan menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia yang sangat kita harapkan di 2030 sehingga kita akan menjadi negara yang memang disegani ya di level kancah perekonomian internasional ya. Kemudian juga kita meningkatkan ekspor kita, net ekspor. Jadi net ekspor ini adalah selisih antara ekspor dikurangi impor. Nah, kita ingin ekspor kita lebih banyak ya dibandingkan dengan impornya sehingga kontribusinya terhadap PDB net ekspor ini kita harapkan menjadi 10%. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang kita tahu saat ini bahwa PDB kita kan dikontribusikan kan lebih banyak dari sisi konsumsi sebenarnya Mbak Dini ya. Oh, siap Pak. Betul, konsumsi sebesar. Nah, sekarang kita akan dorong dengan Making Indonesia 4.0 itu di samping konsumsi, net ekspor juga minimal menjadi kontributor sekitar 10% terhadap PDB nasional. Nah, demikian Mbak Dini dan rekan-rekan sekalian terkait dengan target pemerintah di dalam program Making Indonesia 4.0 ini. Baik Bapak, tadi sangat baik sekali saya melihat bahwa memang program Making 4.0 ini adalah sebenarnya langkah inisiatif dari Kementerian Perindustrian untuk bisa memasuki revolusi industri 4.0 ini, dan kita harapkan semua memang kita tadi cita-citanya ya Pak di 2030 kita menjadi negara yang bisa menguasai pasar dan kemudian juga ekspornya lebih banyak daripada impornya. Seperti itu ya Pak ya yang diharapkan. Baik Bapak, kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, untuk agenda prioritas. Jadi apakah ada agenda prioritas khusus yang disiapkan untuk mencapai target dalam Making Indonesia 4.0 ini, Pak? Ya, baik Mbak Nini ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada target-target yang diharapkan dari Making Indonesia 4.0. Nah, kemudian pemerintah tentu menyiapkan beberapa agenda prioritas ya. Nah, Kementerian Perindustrian sendiri telah menetapkan ada 7 sektor industri utama yang menjadi fokus di dalam Making Indonesia 4.0. Di antaranya adalah industri makanan dan minuman, kemudian ada industri tekstil dan busana, ada industri otomotif, ada industri kimia, dan industri elektronika, serta yang terkait dengan era pandemi saat ini adalah industri farmasi dan industri alat kesehatan. Nah, kami sudah menghitung bahwa ketujuh sektor tersebut ini diharapkan secara makro dia bisa memberikan kontribusi sekitar 70% dari PDB total manufaktur. Jadi kami sudah hitung ketujuh sektor itu, perkiraan kami adalah kontribusinya terhadap PDB sektor industri sekitar 70%. Kemudian juga ketujuh sektor tersebut menyumbang sekitar 65% ekspor manufaktur dan juga hampir 60% pekerja sektor industri bekerja di tujuh sektor itu. Itulah mengapa kami menetapkan atau memprioritaskan 7 sektor tadi di dalam fokus Making Indonesia 4.0. Nah, kemudian pemerintah Kementerian Perindustrian juga sudah menetapkan beberapa agenda-agenda prioritas yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah
terkait dengan perbaikan alur material, kemudian yang kedua mendesain ulang zona industri, yang ketiga adalah mengakomodasi standar-standar sustainability, kemudian yang keempat adalah pemberdayaan UKM. Ini juga sangat penting karena UKM ini menjadi penopang perekonomian nasional ya. Kemudian yang kelima adalah membangun infrastruktur digital nasional, yang ini juga sangat penting, apalagi era industri 4.0 juga sangat selaras dengan industri digital, sehingga infrastruktur juga harus kita perkuat ya. Kemudian yang keenam adalah tentu juga mampu menarik investasi asing. Kemudian yang ketujuh adalah strateginya adalah peningkatan kualitas SDM. Ini juga sangat penting karena SDM adalah menjadi penopang utama, pelaku utama di dalam Making Indonesia 4.0. Kemudian yang kedelapan juga pembentukan ekosistem inovasi. Ini juga penting karena Making Indonesia 4.0 berbasis teknologi. Teknologi bermuara di inovasi. Oleh karena itu pembentukan ekosistem inovasi menjadi penting di dalam Making Indonesia 4.0. Kemudian yang kesembilan adalah menerapkan insentif teknologi. Nah, tadi kaitan kepada inovasi tentu harus diberikan beberapa insentif ya. Pemerintah mendorong agar insentif teknologi itu diberikan untuk perusahaan-perusahaan industri yang memang mengalokasikan investasinya untuk teknologinya. Kemudian yang terakhir tentu semua strategi yang sudah dilaksanakan akan tergantung pada seberapa kuat aturan yang sudah kita tetapkan. Tentu ada banyak peraturan yang disiapkan dan ini perlu diharmonisasi aturan-aturan kebijakan tersebut. Dan kita sekarang kan memasuki Undang-Undang Cipta Kerja di mana pemerintah mendorong investasi melalui berbagai macam peraturan yang sifatnya lebih banyak mendorong investasi lebih masuk ke negara kita. Dan ke-10 strategi ini tentu tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Mbak Dini ya. Ini sifatnya adalah lintas kementerian, lintas sektoral, sehingga masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tusi dan kewenangannya masing-masing secara bersama-sama mensukseskan Making Indonesia 4.0 ini sesuai dengan 10 agenda prioritas yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian Mbak Dini. Jadi memang ada kolaborasi di sini ya Pak ya? Betul, yang bisa harus. Kalau tidak kita tidak bisa berjalan karena saling tergantung. Kami butuh, misalnya Kementerian Perindustrian butuh tadi infrastruktur digital yang sangat cepat misalnya kan, dibantu oleh teman-teman di Kemenko, Kementerian Informasi terkait dengan pembangunan misalnya jaringan kabel atau satelit di dalam menghubungkan akses dari satu daerah ke daerah lain. Jadi istilahnya apa sekarang, tol langit mungkin ya. Jadi tol langit ya, dari jalur udara untuk koneksi internet khususnya ya. Demikian Mbak. Betul Pak. Ya, luar biasa sekali Pak. Tadi memang Bapak sebutkan ada 7 sektor industri utama dalam fokus Making 4.0, dan juga saya juga tertarik dari salah satu prioritas nasional yang tadi Bapak sebutkan, yaitu adalah harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mencapai target. Nah, sebenarnya kalau saya lihat inisiasi apapun di pemerintahan itu wajib didukung oleh regulasi atau peraturan yang memayunginya. Dan ini memang sangat penting gitu kan ya Pak. Bagaimana dalam hal ini pemerintah menyiapkan regulasinya Pak untuk mendukung Making Indonesia 4.0? Baik Mbak Dini ya, terkait dengan regulasi memang ini sangat penting karena di dalam suatu program tentu harus ada dasar hukumnya karena akan berdampak pada nanti kepada budgeting, penganggaran, evaluasi dan pelaksanaan begitu ya. Nah kami Kementerian Perindustrian dan juga kementerian lain khususnya dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian saat ini juga sedang menyiapkan sebenarnya aturan hukum yang memayungi bagaimana pengembangan khususnya ekonomi digital di Indonesia ya. Prosesnya sedang berjalan, tetapi dari sisi yang jangka pendek existingnya kami dan teman-teman di kementerian lain sudah memasukkan Making Indonesia 4.0 itu yang pertama terkait dengan perencanaan jangka menengahnya. Jadi teman-teman Bappenas sudah menyusun peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024, di mana di dalamnya ada perluasan implementasi Industri 4.0. Jadi Industri 4.0 menjadi salah satu program prioritas di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tersebut. Kemudian di tingkat kami juga sudah menyiapkan, sudah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 21 tahun 2020, ini baru saja tahun lalu, tentang pengukuran tingkat kesiapan industri di dalam bertransformasi menuju Industri 4.0 terkait dengan pelaksanaan penilaian atau asesmen, kita sebut nanti indikatornya adalah Indi 4.0. Nah, yang ketiga juga Kementerian Tenaga Kerja, tentu tadi di dalam salah satu program strategi prioritas nasional adalah peningkatan kualitas SDM ya Mbak Dini ya.
Iya, teman-teman betul. Kemenaker juga sudah menetapkan ini peraturan nomor 331 tahun 2002 terkait dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau kita sebut Oke. SKKNI begitu ya. SKK. Oh Nah, ya, ya SKKNI SKKN ya. kategorinya di industri pengolahan golongan pokok industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer pada jabatan kerja manajer, engineer, maintainer, transformasi industri 4.0. Nah, perlu kami tekankan juga meskipun ini untuk sektor industri otomotif, tetapi sektor-sektor yang lain nanti bisa mengacu sebenarnya kepada Kemenaker ini karena sifatnya sebenarnya seperti generik ya, tidak tergantung pada sektor karena ini berlaku juga untuk sektor-sektor lain. Jadi kalau misalnya nanti ini kaitan apa SKKN ini? SKKN ini tentu kaitannya kepada penyiapan katakanlah misalnya kurikulum nanti Mbak Dini ya, kurikulum teman-teman di perguruan tinggi, di politeknik, di akademi Betul. gitu ya, untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang memang bisa digunakan di dalam era revolusi 4.0. Nanti ada level-levelnya di situ. Nah, itulah nanti panduan bagi teman-teman di perguruan tinggi atau penyedia SDM untuk menyiapkan kurikulum. Tentu juga harus dinilai juga, harus dinilai Betul, betul, kompetensinya. betul, Pak. Nanti ada namanya nanti apa istilahnya ada tempat ujuk kerja, ada penilaian kompetensi begitu ya. Nanti diharapkan mereka punya sertifikat kompetensi sehingga itu menjadi indikator bahwa mereka sudah mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidang tiga bidang ini, ada di manajer, ada di engineer maupun di maintainer industri 4.0. Demikian Mbak Dini. Ya, Bapak, tadi saya sedikit meng-highlight juga Pak tentang Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 ya Pak ya, Betul, tentang betul, pengukuran ya. tingkat kesiapan industri Betul. dalam bertransformasi menuju Industri 4.0 terkait pelaksanaan asesmen INDI 4.0. Kalau boleh saya tahu Pak, seperti apa sih Pak pemetaannya, kemudian bagaimana cara Kementerian Perindustrian dalam hal ini mengukur kesiapan industri untuk bisa bertransformasi? Ya. Silakan Pak. Baik Mbak Dini, jadi terkait dengan pengukuran ini menjadi sangat penting ya. Kita perlu memetakan di dalam bagaimana sebenarnya sektor-sektor industri itu siap untuk bertransformasi menuju industri 4.0. Nah, dalam rangka mendorong industri tadi bertransformasi menuju industri 4.0, ini Kementerian Perindustrian telah menyusun ya sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan industri di Indonesia. Indeks tersebut kita sebut sebagai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index atau yang kita sebut dengan INDI. Sengaja kita pilih nama INDI seperti nama perempuan yang cantik kira-kira begitu. Iya ya Pak. Jadi INDI itu ternyata Indonesia Industri 4.0 Readiness Index ya Pak ya. Ya, jadi mungkin sobat industri mungkin baru tahu Pak. Jadi INDI sering dengar gitu ya, tapi apa gitu baru sekarang ini Pak. Bukan INDI artis, bukan INDI 4.0 Mbak Dini ya. Itu INDI Pak, itu Pak. Ya Pak, santai saja Pak. INDI 4.0 ini kan merupakan sebuah indeks. Nah, indeks ini kan tentu kan ada beberapa ukuran gitu ya. Jadi indeks itu merupakan acuan sebenarnya yang digunakan oleh industri ya dan pemerintah untuk mengukur tadi tingkat kesiapan industri menuju industri 4.0. Nah, hasil dari pengukuran dengan indeks ini kemudian dijadikan acuan untuk mengidentifikasi ada tantangannya apa, strateginya apa, kemudian juga digunakan di dalam dasar menentukan kebijakan pemerintah ya untuk mendorong bagaimana industri itu segera bertransformasi menuju industri 4.0. Nah, selain itu juga INDI bisa digunakan sebagai standar baku yang berlaku nasional Mbak Indi ya, dijadikan ukuran dan juga untuk menilai kesiapan industri kita ya di dalam menuju industri 4.0 ini. Nah, kami sebenarnya sudah menyebutkan tadi INDI ini kan indeks ya. Jadi indeks itu ada beberapa komponen. Nah, untuk memudahkan menghafalnya, nah INDI itu kami singkat dengan MOFTO ya, bukan iklan sesuatu ya, ini MOFTO. MOFTO. Apa itu Bapak? Jadi M-nya adalah manajemen dan organisasi. Oke, manajemen. O-nya adalah orang dan budaya ya. Kemudian P-nya adalah produk dan layanan. T-nya adalah teknologi dan O-nya adalah operasi pabrik. Jadi disingkat dengan MOFTO. Itulah pilar-pilar, 5 pilar yang ada di dalam INDI 4.0. Nah, kami kemudian mendegradasikan lagi atau menguraikan lagi tadi yang 5 pilar tadi menjadi 17 bidang. Ada item-itemnya lah banyak sekali. Ya. Nah, 17 bidang inilah nanti yang dijadikan acuan untuk menilai bagaimana kesiapan industri tadi untuk bertransformasi menuju industri 4.0. Demikian Mbak. Oke, jadi memang metode asesmen yang digunakan itu memang
sudah memang dilakukan ya Pak ya, Betul ya. dari verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli di sini tentunya Betul. asesmennya seperti apa dan rentang skor penilaiannya bahkan sudah ada ya Pak ya, Ada, dan betul. leveling yang akan Ya, betul. disematkan Ya, pada Mbak Dini, pada betul. tiap-tiap industri itu untuk bisa mengukur Mengukur. bagaimana transformasi digital yang telah dilakukan apakah sudah berhasil atau belum, Betul. atau tingkat kesiapannya seperti apa. Baik Bapak, menilik tadi sebenarnya saya kembali lagi ke pertanyaan yang making 4.0 tadi Pak. Jadi sebenarnya selama ini upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam mendukung industri making Indonesia 4.0 ini seperti apa Pak? Sejak diluncurkan pada tadi Ya. Bapak bilang tanggal April cantik ya, ya, 4/04 4 2018. April tahun 2018, bahwa memang Indonesia telah berusaha mengimplementasikan industri 4.0 ini. Mungkin bisa ditunjukkan Pak, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian dalam hal ini untuk bisa mensukseskan program Making Indonesia 4.0. Baik, Mbak Didi, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, mungkin ada hal yang saya terlewatkan kaitan kepada nilai skor tadi, Mbak ini ya. Ini kan Oke, oke. ini 4.0, kemudian kita set up juga supaya lebih mudah diingatnya, nilainya pun dari 0 sampai 4, jadi maksimal itu adalah di 4 begitu ya. Jadi Seperti kalau IPK berarti ya Pak ya ya? mirip IPK, IPK nih 0 sampai 4. Jadi sesuai dengan namanya Indi 4.0 ya. Mendukung industri 4.0 nilainya maksimal 4 kira-kira begitu. 4, Nah, siap, nanti ada siap. nilai dari mulai 0 itu berarti kan belum siap gitu kan. Kemudian 1 siap awal, kesiapan awal, 2 kesiapan sedang, 3 kesiapan matang, baru 4 dia sudah betul-betul menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0 di produksinya. Nah, ini kami juga sudah melakukan mendorong teman-teman industri untuk melakukan penilaian secara mandiri yang kita sebut dengan self assessment. Ini sudah cukup banyak juga Mbak Oh gitu dilakukan Pak, yang ya. dilakukan ya? Iya, sekitar Beberapa industri juga 700, ya Pak ya? betul. 706 perusahaan ya yang sudah kita minta mereka mengisi secara individu, secara mandiri, secara online juga gitu ya. Jadi dalam era pandemi ini mereka tinggal langsung masuk ke sistem kita, di sistem informasi industri nasional atau SINAS. Kemudian mereka mengisi, menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan bukti dan seterusnya. Nah, ini hasilnya memang sangat variatif, Mbak Didi. Memang kita melihat bahwa kesiapannya sangat beragam tergantung pada sektornya Eh, masing-masing gitu ya. Contoh misalnya industri makanan dan minuman rata-ratanya sekitar 2,25, berarti antara kesiapan sedang sama Levelnya kesiapan, sedang betul, sampai antara 2 dan 3 sudah kesiapan matang ya Pak ya? Berarti matang di di situ. tengah-tengah, setengah Ya, matang gitu ya rata Pak di ya? level itu. Industri tekstil bahkan lebih sedikit berbanding rendah ya. 1,76, industri kimia misalnya Betul. 1,79, otomotif 1,67, elektronika 202, industri logam misalnya 1,69, industri aneka 1,7, industri EPC, engineering, procurement dan construction 2,09. Farmasi lebih agak lumayan nih Mbak ini ya, ada Oke, 2,21 ya. oke. Alkes 1,53 dan tadi agroindustri yang levelnya agak lumayan nih 2,1. Nah, inilah dari nilai-nilai Betul, inilah betul. kita bisa memetakan kondisi industri kita, dan ke depan kami Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan program sebenarnya bagaimana kita melakukan pendampingan bagi industri-industri yang ingin bertransformasi atas dasar nilai INDI ini. Karena di situ nanti terlihat gapnya seperti apa, arah ke depan seperti Hmm, apa. betul, Itulah betul yang Pak. kita fasilitasi, tentu dengan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Direktur Teknis untuk membantu teman-teman industri itu untuk bisa bertransformasi ke industri 4.0. Nah, kira-kira Iya. begitu, Pak ini. Berarti memang yang dilakukan ini sudah lumayan jauh ya Pak ya, sampai sampai di detik ini juga lumayan banyak gitu Sudah ya sudah cukup banyak dilakukan ya, oleh dan Kementerian kita terus mendorong, Perindustrian. betul Pak Denny, kita terus mendorong industri untuk bertransformasi ya. Memang Betul, populasi industri kita kan cukup besar ya Pak Denny, apalagi betul, tadi betul. kita juga akan masuk ke level industri kecil menengah yang juga harus kita bantu mereka di dalam era digital ini untuk segera juga bertransformasi ke industri 4.0. Nah, tadi Mbak Dini menanyakan terkait apa sih Ya, upaya yang dilakukan oleh upaya Kementerian, ya ya Pak. betul ya? Jadi kan Ya, perlu diterangkan juga betul. apa sih sebenarnya upaya yang sudah dilakukan gitu pas sejauh ini sampai bisa membuat juga, maksudnya ketika perusahaan atau public sector industri gitu untuk bisa melakukan self assessment juga sulit Betul, ya Pak ya, betul. untuk melakukan inisiasi untuk sadar bahwa memang mereka harus mengukur Iya. bagaimana sejauh mana mereka bertransformasi. Itu seperti apa Pak upaya yang sekarang ini sampai saat ini sudah Ya, dilakukan jadi oleh memang kementerian? sudah hampir paling tidak 2 tahun setengah mungkin ya, dari 4 April 2018 sejak pertama diluncurkan oleh Presiden Jokowi, Kementerian Perindustrian khususnya ini
sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah misalnya, karena tadi yang pertama kita kan butuh contoh, karena ini relatif baru begitu ya. Jadi yang langkah pertama kita adalah menunjuk lighthouse implementasi Industri 4.0 di Indonesia. Lighthouse ini semacam suar, mercusuar ya. Kalau mungkin teman-teman tahu, kalau kita nelayan gitu supaya tidak tersesat masuk ke suatu pantai atau suatu tempat, tentu ada suar di situ, ada lampu yang kelap-kelip. Analoginya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau industri ingin menuju Industri 4.0, kira-kira seperti apa? Nah, itulah kita tetapkan lighthouse-nya ini loh kira-kira. Modelnya seperti ini. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan sebelumnya juga, kita melakukan penilaian tadi, mengakses ya, dan juga mendampingi tadi industri untuk menilai sendiri bagaimana penilaian terhadap indikator-indikator di Industri 4.0 tadi, di Readiness Index tadi gitu ya. Kemudian pemerintah juga yang ketiga memberikan apresiasi ya, ini merupakan bagian dari insentif non fiskal sebenarnya, supaya mereka juga bangga begitu ya, wah saya udah terpilih oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah sebagai jadi lighthouse gitu ya, sebagai lighthouse atau sebagai pemenang atau sebagai winner atau sebagai dapat penghargaan lah kira-kira dari Industri 4.0. Jadi sudah dilakukan sejak peluncuran pertama di 2018, kita sudah berikan kepada beberapa perusahaan, sudah semakin banyak yang mengimplementasikan, kita berikan rewarding seperti itu ya Pak ya. Rewarding ya betul, di 2019, 2020, 2021 juga sedang kita siapkan. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan penganugerahannya bisa dilaksanakan di sekitar bulan November ya 2021. November ya Pak ya. Kemudian juga penting sekali bahwa Industri 4.0 ini tentu juga tidak hanya satu sektor aja, sektor manufaktur ya, tentu ada ekosistem lain misalnya. Kita juga bangun misalnya peneliti, akademisi, perbankan, ya konsultan, dan seterusnya bergabung di dalam satu ekosistem. Jadi kami sudah siapkan juga platform ekosistemnya berbasis web ya, sindi40.kemenperin.co.id, di mana semua bisa masuk ke sana, berkontribusi, berkolaborasi, bertukar pendapat, bertukar informasi secara bersama-sama. Ada kesulitan, bisa dibagikan oleh pengalaman dari perusahaan lain yang sudah berhasil gitu untuk bisa bertransformasi ke Industri 4.0. Kemudian juga program lain ada tentu tadi karena SDM menjadi penting, tadi sudah ada SKKNI-nya ya Mbak Dini, kita juga melakukan program pelatihan manajer transformasi. Ini juga penting, ya, bagaimanapun juga pelaku utama kan SDM, sehingga kita lakukan pelatihan. Nah, kemudian kami juga di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri juga sudah membangun secara fisik ini Pusat Industri Digital Indonesia. Dan ini kita sebut dengan PD 4.0. Proses pembangunan fisiknya mungkin sekarang sudah hampir sekitar 85%-an ya. Sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi di bulan-bulan Oktober ini sebenarnya. Ini menjadi barometer kita, juga menjadi suara yang lebih besar ya, terhadap bagaimana perkembangan Industri 4.0 di Indonesia. Nah, ini kita ingin soft off juga Mbak Dini ya. Kita ingin ke dunia luar nih. Indonesia sudah sampai sini nih. Waktunya gitu ya Pak ya, waktunya menunjukkan gitu ya. Betul. Ada nih, fisiknya sangat megah sekali di daerah Permata Hijau, Bapak Ibu sekalian, ini sangat bagus sekali ya. Jadi PD ini juga kita gunakan sebagai tempat untuk pengembangan SDM, karena fasilitasnya lengkap di situ ya, termasuk di dalamnya adalah pelatihan-pelatihan. Ada balai pelatihan gitu ya Pak ya, balai pelatihannya juga. Nah, kemudian juga kita terkait tadi IKM ya, tentu juga IKM meskipun literasi digitalnya masih kurang, kita tingkatkan terus ya, kita latih, kita lakukan pendidikan dan pelatihan sehingga mereka juga nanti terkoneksi di dalam situ, minimal ke marketplace yang sekarang sedang ngetop gitu begini ya. Jadi kita itu adalah ada pelatihan-pelatihan Smart IKM ya. Kemudian juga tadi sudah dilakukan bagaimana mendorong industri, kan juga mereka perlu insentif ya. Kita sudah siapkan sebenarnya insentifnya, baik yang terkait dengan bagaimana mereka membantu pemerintah di dalam pengembangan SDM, ada insentifnya di situ. Kemudian bagaimana di dalam dia melakukan pelitbangan atau penelitian perekayasaan untuk mendorong produktivitasnya, kita juga sudah ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur insentif bagi perusahaan-perusahaaan industri yang bergerak di dalam pengembangan SDM dan bergerak di dalam pengembangan teknologinya, yang sudah disiapkan sebenarnya, tinggal dilaksanakan. Sudah lumayan ya Pak ya. Cukup sebenarnya ya. Cukup banyak gitu yang tadi saya lihat. Yang lain yang sudah ada sebelumnya seperti tax holiday, loan ya, biaya masuk di tanggung pemerintah dan sebagainya, sudah cukup lengkap sebenarnya. Dan terakhir ini juga satu kebanggaan kita Mbak Dini, bahwa Indonesia ini kan sudah dipercaya pada tahun harusnya 2020 nih, karena pandemi digeser ke 2021, yaitu sebagai official partner country di Hannover Messe 2021 yang memang pelaksanaannya dilakukan secara digital. Ini ada satu kebanggaan karena kita sudah
dilihat secara internasional bahwa Indonesia sudah masuk ke era revolusi industri 4.0. Industri Nah, ini 4.0 kira-kira ya Pak ya. Mbak Dini, Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya yang dilakukan Ya. oleh pemerintah di dalam mendukung program-program making industri 4.0. Baik, kalau saya lihat sekilas tadi Bapak memang sangat luar biasa ya Pak persiapan Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Perindustrian untuk bisa menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ini Pak. Jadi kalau bisa saya highlight tadi Pak, pertanyaan pamungkas nih Pak karena waktu kita yang sudah mepet Pak. Jadi sebenarnya sudah sejauh mana nih Pak capaian yang dicapai terutama untuk program Making Indonesia 4.0 ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mungkin bisa Bapak jelaskan Pak capaian-capaian yang telah dicapai gitu. Baik Mbak Didi, tadi program-programnya kan sudah disampaikan cukup banyak dan tentu kita harus evaluasi setiap saat di program pemerintah. Setiap tahun kita lakukan evaluasi, memang ini harus selalu ditingkatkan kinerjanya begitu, karena sekarang terkait dengan penilaian INDI ini tadi sudah ada sekitar 704 perusahaan, ini harus kita dorong terus gitu ya, paling tidak kita punya pemetaan yang lebih komprehensif lagi seberapa siap sebenarnya industri kita di dalam menerapkan industri 4.0. Tadi juga pemberian penghargaan tadi sudah disampaikan kepada 18 industri. Tadi ini mudah-mudahan ini jadi contoh gitu Mbak Dini ya, jadi model ya. Betul. Role model ya Pak ya. Betul, industri lain. Dan yang penting tadi ada lighthouse ya. Jadi lighthouse itu semacam model yang lebih besar lagi. Alhamdulillah Indonesia itu sudah ada ya industri yang ditetapkan sebagai Global Lighthouse Network. Nah, ini di tingkat kalau global. Kalau boleh tahu di mana nih Pak? Kalau boleh tahu perusahaan mana itu Pak? Bisa disebutkan. Forum. Jadi ada PT Petrosi di daerah Kalimantan. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Ya, kemudian yang kedua adalah PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Ini di Batam nih. Jadi industri yang bergerak di bidang elektronika. Ya, ini di level internasional ya. Udah World Economic Forum sudah menetapkan 2 perusahaan di Indonesia sebagai Global Lighthouse Network. Nah tentu ini belum cukup, Mbak Dini, kalau semua harus melihat kedua perusahaan ini kan kasihan juga 2 perusahaan ini. Kementerian Perindustrian di tahun kemarin juga sudah menetapkan lagi levelnya adalah nasional Lighthouse yang ditetapkan oleh Bapak Menteri Perindustrian, yaitu yang pertama adalah PT Indolacto yang bergerak di bidang susu, kalau tidak salah Mbak Dini udah. Kemudian PT Akebono Brick Asta Indonesia, ini terkait dengan otomotif mungkin ya Pak ya. Betul ya. Nah, yang ketiga adalah PT Pupuk Kimia, Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim ini adalah yang bergerak di bidang pupuk ya, kimia berarti ya. Jadi ada tiga national lighthouse yang mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh. Dan kami terus akan mendorong beberapa industri tadi yang sudah mendapatkan INDI Award, penghargaan INDI tadi, untuk bisa juga menjadi lighthouse nasional. Sehingga industri-industri yang lain sudah tidak kesulitan lah untuk menjadikan contoh di negara kita, di mana sih benchmarknya seperti apa gitu ya. Nah itu sehingga akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan industri kita yang bisa industri 4.0 betul ya. Iya. Kemudian juga yang bisa meniru ya Pak ya. Betul. Nah pendampingan juga penting, ini juga kita lakukan. Sekarang sudah ada sekitar 45 dan rata-rata mereka sudah menerapkan. Kemudian juga tadi yang terkait dengan Smart IKM, kita sudah hampir sekitar 5.000-an ya IKM sudah terhubung dengan marketplace. Ini juga sudah kita dorong terus. Ini kan jumlahnya akan terus berkembang, dan kami juga berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain yang terkait, misalnya di Kementerian Koperasi dan UMKM gitu juga ya, mendorong UKM-UKM ini juga terkoneksi dengan sistem marketplace di dalam Smart IKM. Kemudian juga tadi membangun capability center-nya dalam bentuk PD tadi, Pusat Inovasi Digital Indonesia di Permata Hijau, dan terakhir adalah pelatihan-pelatihan terhadap para manajer ya, training transformasi industri 4.0 hampir kepada 760 peserta, dan kami melihat ini capaian-capaian ini harus terus kami tingkatkan karena memang cakupannya masih cukup besar. Kita bergerak di 2 tahun ini, dan tentu ini tidak bisa dilaksanakan hanya oleh Kementerian Perindustrian. Betul Pak. Berkolaborasi dengan stakeholder yang lain ya Pak ya. Betul Mbak Dini. Di kementerian lain sesuai dengan tugas dan fungsinya juga untuk mendukung Making Indonesia 4.0 ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya pada sesi kali ini, luar biasa sekali. Baik Sobat Industri dan Bapak Heru, terima kasih banyak. Kita sudah ada di penghujung acara, dan terima kasih sekali lagi atas sharing dan atas informasi yang sangat menarik dan membuka wawasan buat kita semua di sini Pak.
Semoga Bapak sehat selalu, Pak. Kita Amin, bisa Mbak ketemu Dini. lagi di Terima lain kasih. kesempatan. Semuanya selalu sehat ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya Dini Fronita Sari dan segenap kru podcast pada sesi kali ini. Pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata tadi dalam berbincang. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Salam Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Dini.